Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, meminta ampunan kepadanya dan berlindung kepadanya dari segala kejelekan, keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusannya. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya takwa adalah wasiat Allah kepada kita semua dan kepada seluruh manusia, termasuk orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwalah kepada Allah. Dan di antara ayat dalam Al-Quran yang seharusnya mengguncang hati kita dan menyadarkan jiwa kita dan mampu menata ulang arah kehidupan kita adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok kehidupan di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah akan menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ini adalah ayat yang agung yang mengumpulkan 3 pilar kehidupan manusia. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah muhasabah, dan yang ketiga adalah amal yang soleh.
Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak detik pertama kita lahir di dunia ini, sejatinya kita sedang berada dalam sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini tidak akan berhenti sampai dengan kita berjumpa kembali dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Betapapun panjang ataupun pendeknya umur seseorang, betapapun banyaknya hari yang telah dilalui, sesungguhnya perjalanan itu jauh lebih singkat daripada apa yang kita bayangkan. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat itu sebagai hal yang masih jauh, namun bagi kami itu adalah sesuatu yang sangat dekat. Karena sejatinya setiap detik yang berlalu sedang mendekatkan kita kepada pertemuan yang agung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masalah dalam hidup kita bukanlah berapa panjang dan pendeknya usia kita. Masalah terbesarnya adalah kelalaian kita terhadap perjalanan itu sendiri. Betapa banyak di antara kita, baik tua maupun muda, melewati hari-harinya dalam keadaan yang sama seperti hari kemarin. Jarang sekali mereka sadar untuk apa ia hidup, kemana ia akan pergi. Betapa banyak orang yang dahulu merasakan manisnya ketaatan di awal langkah, kini hatinya mulai dingin, semangatnya mulai melemah, dan amalnya mulai berkurang. Betapa banyak orang yang datang ke masjid, lalu ia pulang ke rumahnya kembali, namun hatinya tetap sama seperti semula, tidak berubah, tidak terjadi peningkatan keimanan, tidak terangkat derajatnya, dan tidak pula ia melangkah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin, mengapa hal itu bisa terjadi? Di antara sebabnya adalah lemahnya muhasabah. Seorang hamba membiarkan dirinya berjalan tanpa melakukan introspeksi, tanpa merenungi langkah-langkah yang telah ia lalui, tanpa mengevaluasi. Hatinya dibiarkan hingga perlahan-lahan mengeras. Imannya dibiarkan hingga senantiasa meredup dan turun. Oleh karena itulah sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu." Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian semua pada hari kiamat akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang tidak ada sedikit pun yang tertutup-tutupi. Wazinu, dan timbanglah amal-amalmu, amal-amal yang buruk dari amal-amal yang baik, sebelum kelak seluruh amalan kita akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita tidak akan istiqomah dan tidak akan bertahan tanpa kita sering-sering mengambil jeda sejenak untuk merenung dan mengintrospeksi diri. Iman kita tidak akan terjaga untuk tetap kuat tanpa sering-sering diperbarui, karena iman dapat bertambah dan dapat berkurang. Maka janganlah kita biarkan hari-hari berlalu tanpa muhasabah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, belum genap 1 bulan Ramadan melalui dan meninggalkan kita. Dahulu para sahabat dan salafus soleh senantiasa berdoa kepada Allah, bahkan setelah 6 bulan berlalu dari bulan Ramadan, memohon kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan mereka di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan. Dan meskipun ia telah berlalu, kita berharap masih ada bekas-bekas bayangan-bayangan yang masih terasa
daripada ibadah saum, daripada perjuangan kita untuk bangun setiap malamnya melaksanakan salat tarawih, bangun untuk melaksanakan sahur, perjuangan kita untuk tilawah dan menjaga amalan kita dari perbuatan yang buruk dan dilarang oleh Allah. Masih ada sisa-sisa bayangan bagaimana dulu semangat kita untuk mengejar berlomba-lomba dalam amal saleh. Mudah-mudahan dengan adanya tanda-tanda itu dan kita hidupkan semangat Ramadan itu menjadi pertanda bahwa Allah menerima amalan kita di bulan Ramadan dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Namun jangan sampai kita menjadi orang yang berhenti dari beramal dengan berhentinya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kita untuk beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal hak-hak Allah kecuali pada bulan Ramadan. Sesungguhnya orang-orang yang soleh adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang hayat. Mereka yang berpaling daripada ketaatan dan kembali kepada kemaksiatan adalah orang-orang yang rugi dan celaka. Mereka yang berhenti dari ibadah-ibadah mereka adalah orang-orang yang sangat merugi. Itu adalah tanda-tanda adanya sesuatu yang kurang, adanya cacat dalam amal ibadah kita, dan mungkin saja Allah tidak menerimanya dan tidak pula mengampuni dosa-dosa kita. Waliyahzubillah. Oleh karena itu, selagi Ramadan belum jauh meninggalkan kita, marilah kita jaga semangat Ramadan. Jangan sampai redup. Teruslah pertahankan semangat ibadah dan ketaatan. Tak iringi dengan senantiasa berintrospeksi dan bermuhasabah. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalani ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap harinya kita menyaksikan orang-orang dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali hal itu tidak menjadi pelajaran yang berefek kepada kita. Sungguh mengherankan, bekas guncangan dari peristiwa kehilangan orang yang terdekat, orang-orang yang kita kenali, teman sebaya, keluarga, seringkali tidak menjadi pelajaran yang bertahan lama. Bisa jadi sebenarnya kematian orang yang dekat itu adalah kesempatan terbaik dan pelajaran terbaik untuk mengenalkan kepada kita bahwasanya kematian itu adalah suatu yang dekat. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah, perbaiki amalan kita dan meluruskan kembali arah hidup kita, bahwasanya sejatinya seluruh manusia akan merasakan kematian dan akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan. Namun mengapa kita sering lupa? Sekali lagi adalah karena kurang kuatnya kita dalam merenungi, berintrospeksi dan bermuhasabah dan mencoba mencari makna dalam setiap langkah yang kita lalui dalam kehidupan. Adapun orang yang bertakwa, saat ia beramal, ia senantiasa penuh kesadaran, penuh pengawasan terhadap dirinya sendiri. Baik itu sebelum beramal, ia sudah bertanya-tanya. Penuh kesadaran ia bertanya, apakah yang akan saya lakukan ini disukai dan diridhoi oleh Allah? Apakah akan membawa kebahagiaan kepada diri saya? Ataukah akan membawa kerugian dan kehinaan? Apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Dan saat ia beramal, ia pun melakukan dengan penuh kehati-hatian. Ia menghadirkan keikhlasan bahwasanya saya beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia menjauhi sikap ria, sombong, ujub dan lain sebagainya. Begitupun setelah selesai amalan itu terlaksana, ia tidak lantas merasa puas, namun ia kembali bertanya kepada dirinya, apakah sholat yang telah aku kerjakan memiliki
dampak kepada keimanan, dapat mencegah diriku dari melaksanakan keburukan? Apakah ayat-ayat Al-Quran yang telah aku baca menambah ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ketika aku keluar dari masjid ada peningkatan keimanan di dalamnya? Beginilah rahimakumullah kondisi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amalan, penuh dengan perenungan, introspeksi dan muhasabah. Dan muhasabah ini tidak akan berhasil tanpa 3 perkara. Apakah itu? Yang pertama, hendaknya kita menghadirkan keagungan Allah di dalam hati. Kita menyadari dan mengingat kembali bahwasanya Allah lah pemilik jiwa kita semua, pemilik seluruh alam semesta. Dari Allah lah kita semua berasal dan kepadanya lah kita kembali. Maka tidak ada satupun yang layak untuk kita serahkan hidup kita, jiwa, harta dan apa yang kita miliki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merelakan hidup kita, energi kita, fokus kita, letihnya kita untuk sesuatu selainnya, ujungnya adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu selain Allah adalah fana dan akan hilang. Yang kedua, kunci suksesnya muhasabah adalah kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus menghadirkan, mengakui segala kesalahan dan dosa, segala aib dan celah yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita mencoba menutup-nutupinya di hadapan Allah, karena sungguhnya tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Dimulai dari sikap jujur inilah langkah kita untuk memperbaiki. Yang ketiga dan yang terakhir, kita harus sering mengingat-ingat bahwasannya dunia ini sangat cepat fana dan hilang. Hari-hari ini begitu singkat. Satu hari di hari kiamat kelak setara dengan 50.000 tahun di dunia. Tidak ada bandingannya. Jika kita hitung satu hari di dunia dengan satu hari di akhirat, maka seakan-akan kita hanya hidup 1,2 menit ketika nanti di akhirat. Coba bayangkan. Apakah berharga, apakah layak kita sia-siakan 1,2 menit untuk tidak taat kepada Allah dan mengorbankan kehidupan yang ada? Tidak bisakah kita bersabar dalam waktu 1,2 menit untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan hakiki dan abadi di kehidupan setelah kematian? Inilah rahimahullah, dengan 3 perkara ini mudah-mudahan kita bisa betul-betul memahami hakikat muhasabah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan nabiyina abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di antara luka yang seharusnya juga hidup di hati kita adalah apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita, baik itu yang jauh maupun yang dekat. Di antaranya adalah saudara-saudara kita di Masjid Al-Aqsa, masjid yang diberkahi, namun pada hari ini senantiasa diliputi dengan nestapa. Betapa menyedihkan di saat hari raya Idul Fitri, di saat semua orang bergembira, namun sebagian kaum muslimin tidak dapat merasakan kegembiraan tersebut, padahal dia berada di tanah para nabi,
tempat yang dahulu menjadi tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang dimuliakan dan diberkahi. Wahai kaum muslimin, keadaan ini seharusnya membangunkan hati kita, menghidupkan kembali kepedulian kita dan mengingatkan kita bahwa kita adalah satu tubuh. Jika satu bagian terluka, maka yang lain merasakannya. Janganlah kita lalai, jangan sampai hati kita keras, jangan sampai kita hanya menjadi penonton terhadap penderitaan yang terjadi kepada saudara-saudara kita, baik yang jauh maupun yang di sekitar kita yang terdekat. Marilah kita sing-singkan tangan kita, melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki orang-orang maupun kondisi di lingkungan kita. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan adalah berharga dan dicatat kebaikan insya Allah. Mari kita perbanyak doa, perkuat iman, didik diri dan keluarga untuk tetap peduli kepada urusan umat muslim. Semoga Allah memuliakan kembali kaum muslimin, mengangkat kesulitan saudara-saudara kita dan memberikan kemuliaan kepada masjid-masjid kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍallahumma 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin. Wansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ya arhamar rahimin ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.